Virus semakin mewabah membuat kita semakin waspada. Solusi lockdown tidak juga diberlakukan, sedangkan koordinasi pusat dan daerah tidak kompakan, jadikan rakyat sebagai korban. Isolasi mandiri hanya kesadaran pribadi, ingin di rumah aja, tapi kalau nggak keluar kerja, nggak tahu mau makan apa. Masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah, tapi penerbangan antar negara masih saja terbuka, dan pangan tidak tersedia. Solar rakyat hanya punya dua pilihan, mati akibat virus corona atau mati karena kelaparan yang melanda. Indonesia sudah jadi penyebar transmisi lokal. Penderita COVID-19 semakin bertambah, sedangkan tenaga kesehatan semakin kewalahan dan APD mengalami keterbatasan. Ingin berhenti berjuang, tapi inilah sumpah yang sudah kami janjikan dan resiko profesi yang telah kami ikhlaskan. Tapi pertanyaannya sekarang, bapak-bapak yang duduk di singgasana kekuasaan dan disumpah dengan Al-Quran, sudahkah bekerja dengan benar? Di satu sisi, fenomena COVID-19 menunjukkan diskriminasi di era demokrasi. Ketika si miskin dianggap penular bagi yang kaya, mohon maaf Pak, itu patofisiologinya bagaimana? Diskriminasi lainnya, tes corona hanya masif di kalangan yang kaya, pejabat atau keluarganya saja. Rasanya begitu sulit hadapi wabah bila kita kedepankan ego semata. Di masa seperti ini kemanusiaan kita diuji. Akankah kita menjadi individualis atau menjadi semakin peduli? Meski distancing membuat jarak kita semakin tak bertepi. Kita pengennya optimis, banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kalau hanya rakyat yang bekerja, kita bisa apa? Optimalisasi akan bisa terjadi ketika semuanya lini saling bersinergi. Mulai dari individu yang melakukan upaya preventif dengan cuci tangan dan jaga kesehatan, masyarakat yang saling memberikan bantuan, dan tentunya negara yang memberikan kebijakan yang cepat, tepat, tanggap, dan tidak terlambat. Dari FKM UI sudah merilis sebuah penelitian tentang adanya prediksi bila tanpa intervensi, maka yang terkena virus ini bisa sampai 2,5 juta jiwa di negeri ini. Bila dengan intervensi yang baik, pun bisa mencapai 500.000 orang yang terkena virus ini. Ini mungkin hanya sekedar prediksi dan kita tidak berharap bahwa itu benar-benar terjadi. Dan terakhir, sama-sama kita kembali kepada jalan ilahi, memohon agar ia meridhoi, sebab dialah yang kuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Maka mari merapatkan diri, zikir kepada ilahi, jangan lupa senantiasa doakan negeri ini. Jadikan momen ini sebagai pelajaran agar kita kembali kepada ketaatan dan jadikan Al-Quran sebagai problem solver dalam kehidupan.